Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang memimpin dengan hati hamba. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Ahong baru saja diterima kerja di sebuah bank swasta. Sebagai karyawan baru, Ahong harus mengikuti pelatihan dan menguasai SOP sesuai dengan deskripsi pekerjaannya. Hal ini bertujuan supaya Ahong memiliki cara berpikir dan cara bekerja yang sama dengan karyawan lainnya. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan sebuah nilai atau norma sosial yang menjadi panduan hidup bersama. Nilai atau norma sosial ini identik dengan SOP di sebuah perusahaan yang bertujuan untuk menyamakan cara berpikir dan cara bertindak untuk semua anggota masyarakat. Tuhan sudah menyediakan SOP bagi kita sebagai bagian dari komunitas bergereja. SOP itu dinyatakan melalui Yesus Kristus yang menjadi pemimpin tetapi berhati hamba. Dia yang adalah Tuhan dan Raja segala raja tidak menganggap statusnya sebagai sesuatu yang pantas dipertahankan. Malahan, dia turun ke dunia untuk merendahkan dirinya menjadi manusia, melayani sesama manusia, dan taat kepada Allah Bapa sampai mati di atas kayu salib. Tuhan hendak menyatakan kepada kita semua, termasuk para pemimpin gereja, bahwa sebagai sesama anggota dari komunitas bergereja, kita semua harus menyamakan pikiran dan perasaan kita dengan berfokus kepada Kristus. Setelah itu, Tuhan mau kita mengikuti teladan Yesus dan menjadikan Dia sebagai contoh yang patut kita ikuti. Oleh karena itu, marilah kita pertama-tama merendahkan ego dan keinginan pribadi kita masing-masing dan lebih mengutamakan keinginan Tuhan. Setelah itu, marilah kita memimpin atau melayani dengan setia dan taat pada tugas dan tanggung jawab kita, sama seperti Kristus yang juga setia dan taat pada keinginan Allah Bapa. Mari kita merenungkan sejenak. Sudahkah kita menyamakan pikiran dan perasaan dengan rekan-rekan kita yang lain dengan fokus utamanya adalah Yesus Kristus? Dan untuk siapakah pekerjaan dan pelayanan kita selama ini di gereja? Untuk diri sendirikah atau untuk Tuhan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih sudah memberikan contoh kepada kami tentang bagaimana seharusnya hidup bersama dalam satu komunitas bergereja. Bantulah supaya kami semua menjadi satu pikiran dan perasaan yang berfokus pada Engkau dan bukan pada ego dan keinginan kami masing-masing. Bantulah kami menjadi manusia yang taat dan setia pada tugas dan pelayanan kami, seperti Engkau juga sudah setia dan taat sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.